Di pemberian multivitamin yang saya berikan di sini, ada juga saya memakai seperti ini teman-teman. Jadi multivitamin ini juga sangat bagus buat burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Burung murai batu macet, rusak, trouble, itu ada beberapa faktor. Mungkin diantaranya pada burung ini sudah mau mabung, ataukah mabung gagal, banyak kendala, burung kurang sehat, dan hal lainnya. Pencernaan dilihat dari pencernaan kurang bagus dan sebagainya. Di antara seperti burung di sini, ini burungnya sudah nyeret, padahal burung ini juga tidak dijemur. Bulunya sudah kelihatan coklat ketuaan. Apa yang dilakukan yaitu memandikan burung. Burung bisa saja di nol extra fooding atau tidak, itu tergantung kondisi. Jikalau nol extra fooding dilakukan selama 3 hari atau 5 hari tak ada perubahan, ya kembalikan lagi kepada extra fooding. Karena burung yang mabung, ada juga burung yang maunya extra fooding tetap seperti harian, setelah itu ambrol seperti biasa lancar juga ada juga yang setelah ambrol jatuh bulu baru extra fooding dikurangi juga ada juga yang hanya for total, itu juga ada. Jadi berbagai macam kendala yang dihadapi. Kalau saya biasanya ada yang juga pakai cacing 2 ekor tiap pagi, karena asupan gizi yang kurang itu akan memperlambat mabung juga. Jadi faktornya berapa macam sekali teman-teman untuk kasus burung yang mau mabung. Tadi burung sering dilombakan juga bisa bermasalah, kadang mabungnya juga lambat, ada yang mudah. Jadi kalau saya akan membagikan tutorial untuk burung yang trouble mabung, contohnya seperti depan ini, ya saya mandikan teman-teman. Saya mandikan dulu burungnya. Setelah burung mandi basah kuyup atau kita semprot halus juga bisa teman-teman. Jadi setelah mandi basah kuyup ya kita biarkan dia masuk. Sudah masuk. Setelah itu siapkan minum, air minum, siapkan, bersihkan tempat dasar, beri pakan. Kalau ini jangkrik saya beri sekali pagi aja teman-teman, paling 3 itu. Jadi setiap burung beda-beda. Setelah itu langsung kita kerodong. Setelah itu kita full kerodong total ya teman-teman. Kita kerodong total, baru kita langsung cantolkan di dalam rumah atau kita masukkan rumah. Jadi pada burung untuk kasus yang mabung sulit itu banyak kendala ya. Kadang kita ganti sangkar atau pindah rumah, kadang malah ambrol kayak gitu. Jadi teman-teman juga mensiasati gimana pada burung ini bisa ambrol sesuai pada karakternya. Setiap burung beda-beda cara ambrolnya, ada yang mudah dan ada yang sulit. Jadi kendalanya banyak sekali teman-teman. Bisa saja burung hanya bengong saja atau kakinya diangkat, itu ya kita lihat kondisi pada burung ini gimana, apakah kakinya sakit atau kena bakteri atau tangkringannya kotor dan sebagainya, atau extra fooding ya terlalu berlebih, bisa saja penjemuran terlalu over, atau masalah umbaran terlalu lama dan sebagainya. Bisa saja, atau pengurangan extra fooding terlalu ekstrim atau nol extra fooding. Pada burung ini tidak cocok, padahal burung ini sangat butuh extra fooding. Jadi sangat pengaruh teman-teman pada burung. Dengan rawatan yang kita lakukan, kita juga harus istilahnya pada burung itu kita harus meneliti kondisi pada burung ini, kita terapkan seperti ini, cocok apa enggak. Kalau enggak cocok ya kita ganti dan sebagainya.
Jadi kemauan burung itu juga beda-beda. Ada juga yang porsinya EF extra fooding maunya tinggi. Kita lihat dengan proses ya, dengan pemberian extra fooding atau jangkrik tinggi itu gimana. Apakah pada burung itu malah berahi teman-teman? Kadang malah berahi, kadang malah jaluk minta extra fooding tinggi. Seperti itu ya, nanti burung akan mengkondisikan dimana saat pemberian extra fooding itu tinggi biasanya akan mengurangi untuk burung yang normal, baik pencernaan atau metabolisme pada burung itu normal. Jadi dia akan mengurangi sendiri. Kalau dia kondisi pengennya extra fooding tinggi sama 0 EF, ya malah burung malah teman-teman malah bubar, nggak karu-karuan. Jadi ya kalau maunya dia extra fooding tinggi ya tinggikan dulu, dilihat perubahan pada burung, apakah burung ini juga bagus dengan extra fooding yang segitu. Jadi teman-teman ya harus melihat pada burungnya, jika terlalu gembung atau angkat kaki bisa jadi extra fooding ketinggian, ataukah kita turunkan. Dengan turunkan malah bagus, ya itu teman-teman untuk hariannya ya, bukan untuk lomba ini. Jadi rawatan harian pada burung itu sangat penting juga pada burung, khususnya saya bahas murai batu. Penerapan pemberian extra fooding serta vitamin seperti itu, kotoran juga dibersihkan tiap hari, itu sangat pengaruh pada burungnya agar burung tetap sehat. Jadi burung ya kendala banyak sekali, mau mabung juga gitu kadang teman-teman. Biasanya burung diam, ngembang, gembung, terus bulunya nyerit, bulunya coklat tua, itu juga faktor bisa jadi mau mabung kita jor terus ya malah burung ini ya kekurangan, malah apa ya istilahnya, malah berahi dan tambah berahi. Jadi sesuaikan harinya. Kalau seperti itu yaitu kalau kondisi mau mabung ya kita EF tetap aja dulu. Seperti pemberian multivitamin yang saya berikan di sini, ada juga saya memakai seperti ini teman-teman. Jadi multivitamin ini juga sangat bagus buat burung kayak gini. Ini ada susu Denko dan Vitacik, terus selanjutnya pakai suntikan seperti ini. Ini nanti saya suntikan jangkrik karena teman-teman jangan salah artikan ya, pada susu Denko bubuk ini banyak mengandung mineral dan vitamin dan sebagainya, bahkan asam folat, niacin, tianin, terus dan kalsium, mineral, zat besi, selenium, vitamin A dan D, E, B1 sampai B12. Ini juga sangat bagus untuk burung. Selain burung macet mabung, bisa juga untuk kesehatan burung. Jangan takut nanti diberi ini ambrol semua, ya enggak juga. Kalau enggak waktunya mabung, diberi ini ya enggak mabung teman-teman. Jadi untuk dan hal lain seperti Vitacik, ini termasuk vitamin andalan ya. Vitacik menurut saya selama ini saya pakai, ini Vitacik vitamin yang bagus, dan banyak sekali kandungan yang di sini tertera. Bahkan itu untuk apa ya, vitamin A nya aja itu 5 juta IU ya, kandungannya besar sekali. Untuk vitamin B, D juga banyak, 500 IU itu apa aku juga nggak tahu, pokoknya seperti itu. Jadi sangat bagus penerapannya seperti ini. Misalkan susu bubuk kita berikan segini, baru Vitaciknya dikit, baru kita aduk di sini teman-teman, diaduk di sini dengan air matang atau air hangat seperti itu. Ini sangat bagus. Ini bisa dilakukan selama, kalau saya ya teman-teman, itu ya namanya rawatan burung murai batu itu tidak ada yang paten. Mau gini-gini ya menurut saya nggak ada paten, tetapi dari rawatan itu kita bisa meneliti, oh burung ini gini-gini. Ini sangat dari perawatnya itu sendiri yang kebiasaan memegang burungnya. Jadi misalkan kita beri pagi aja atau sore aja, itu dilakukan, disuntikan di jangkrik itu dilakukan selama kira-kira 1 minggu berturut-turut, itu
teman-teman lakukan. Ini sangat bagus juga burung untuk yang macet bunyi, ngeriwi, atau burung yang apa ya, kurang kondisi seperti itu, atau kesehatannya kurang jaga, musim cuaca dingin atau perubahan cuaca ke panas, itu sangat bermanfaat sekali teman-teman. Terus selama 1 minggu itu kita berikan tiap sore, atau terserah teman-teman mau pagi atau sore. Yang bagus memang sore, karena dia akan istirahat nantinya selama 1 minggu. Setelah itu hentikan. Setelah itu bisa diberikan 1 minggu sekali, seperti itu sangat bagus teman-teman sebenarnya. Cuma ya itu tadi, kembali perawatan burung tidak ada paten loh, nanti dikira paten. Jadi seperti itu saya lakukan, seperti itu. Kalau sudah membaik, burung sip sehat-sehat, ya kita interval kita kurangi. Jadi misalkan seminggu atau 2 minggu sekali itu juga boleh, 3 minggu sekali itu juga boleh, dilihat pada performa burung, karena ini vitamin. Jadi menurut saya ya selama ini saya pakai, belum saya expose ke teman-teman, itu memang sangat bagus teman-teman. Jadi saya juga sebelum menerapkan, saya dicoba dulu gimana 1 tahun atau gimana perubahan pada burung, atau 6 bulan gimana pada burung. Itu jadi saya memberi vitamin ini ya cuma sederhana sebenarnya, tapi ini sangat bermanfaat. Vitacik lebih bagus lagi Fortepit teman-teman. Kalau lihat Fortepit ini memang untuk unggas ya teman-teman, tapi diterapkan di burung ini sama bagusnya, karena ya hampir sama ya antara unggas sama burung. Tingkat pola pencernaannya dan sebagainya itu hampir sama mungkin. Tapi saya terapkan berdasarkan pengalaman saya ini ya vitamin handal. Ataukah teman-teman bisa menerapkan hanya Vitacik aja, ya silahkan. Misalkan teman-teman Vitacik kita berikan dicampur di air minum ya, jangan dicampur di pakan, atau itu nanti dosisnya kelebihan. Sebenarnya untuk vitamin dosis kelebihan itu nggak apa-apa, nanti paling terbuang lewat kotoran, lewat fasesnya, lewat urinnya dan sebagainya. Tapi kan ya sia-sia teman-teman. Jadi yang diberikan itu sia-sia, dia hanya membutuhkan kira-kira 20%, liannya terbuang. Jadi ya sebenarnya ya nggak apa-apa sih, menurut saya gitu aja teman-teman. Jadi itu dari saya teman-teman, coba rutin lakukan ini juga bisa buat burung seperti jalak bisa, atau burung pada kapas tembak, jenggot dan sebagainya, atau burung-burung lainnya. Ini sangat rekomendasi bagi saya burung-burung masteran juga pakai Vitacik ini di air minumnya, tapi tidak pakai ini khusus saya memberikan pada murai saja. Untuk denkonya ini khusus burung yang mau mabung ya juga bagus, karena tercukupi asupan gizi pada burung seperti ini. Saya juga ngoceh seperti ini, nanti dikira bakul jamu ya, bukan teman-teman. Jadi ini sekedar wawasan atau edukasi kepada teman-teman, sebagai pengalaman saya yang saya lakukan gitu. Teman-teman mungkin punya kan, setiap burung setiap perawat beda-beda teman-teman. Ayo kalau punya solusi, mari kita berbagi. Misalkan di kolom komentar teman-teman silahkan berbagi kepada teman-teman, karena ya semua itu butuh berkahnya teman-teman. Jadi berbagi ilmu itu juga kita dapat berkahnya juga. Semua ada hitungannya seperti itu teman-teman. Jadi itu aja dari saya teman-teman, semoga bermanfaat dan teman-teman selalu sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dan apa yang teman-teman cita-citakan segera terkabul dan terwujud. Terima kasih, berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.